Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurangga. Oke. Di sini saya mau sedikit berbagi pengetahuan saya tentang kelistrikan sepeda motor. Saya di sini akan bahas per sesi. Untuk sesi ini saya akan bahas tentang rangkaian untuk lampu rem, klakson, sama lampu sen. Jadi tidak sekaligus seluruh kelistrikan di sepeda motor, biar nanti kawan-kawan yang melihatnya dan mempelajarinya lebih mudah. Jadi saya kasih partisi bagian-bagiannya. Oke. Mindset orang-orang selama ini untuk kelistrikan sepeda motor itu katanya susah, pusing. Padahal ilmu kelistrikan sepeda motor itu adalah ilmu yang paling mudah, simple. Ya, kita pelajarin dulu basic dasar kelistrikannya dulu aja itu. Pelajaran kelistrikan di sepeda motor itu kenapa saya bikin simple? Kenapa saya bilang simple? Kenapa saya bilang mudah? Kalau listrik itu kita hanya perlu memikirkan dua aja. Lampu untuk bisa menyala itu hanya butuh positif sama negatif. Jadi tidak perlu mikir yang lain. Kita cukup cari aja positif negatifnya untuk menyalakan lampu. Contoh seperti ini. Ini di sini ada lampu, dia harus menyala. Dia hanya butuh dua faktor yang bikin lampu ini menyala. Apa itu? Ya ini positif negatif lah. Kita coba. Nah, lampu menyala. Itu menandakan ada arus dan yang positif sama negatif. Nah, kalau misalkan tidak menyala, kita tinggal cari dari dua kabel ini mana yang bermasalah atau emang lampunya yang rusak. Itu aja. Itu simpelnya listrik di kendaraan roda 2 ya. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini saya sudah siapkan alat peraga biar rekan-rekan siswa yang mau belajar tentang kelistrikan sepeda motor lebih mudah membacanya dan mudah mempelajarinya. Saya juga akan berubah stigma masyarakat tentang, atau terutama siswa otomotif ya, yang baru masuk sekolah kelas 1 SMK misalkan. Tiap mau belajaran kelistrikan katanya horor, pusing. Padahal itu stigma negatif itu harus dihilangkan itu. Di sini saya akan bikin sangat menyenangkan dan sangat mudah dipahami. Oke? Nah, kita mulai dari sekarang. Di sini ada aki 12 volt yang nanti menjadi power untuk menyalakan lampu-lampu dan klakson yang ada di alat peraga ini ya. Nah, kenapa ini kabelnya sedikit tapi nanti dia akan nyala semua? Nah, gini. Tiap komponen, lampu rem, lampu sen kiri kanan, lampu sen kiri, lampu sen depan kanan, kiri kanan, lampu indikator, itu masanya sudah saya masukkan ke bagian belakang. Jadi dari komponen-komponen ini masanya udah saya satukan. Masa itu ground, negatif itu udah saya satukan semua di belakang. Jadi biar nggak pusing ya. Jadi tidak terlalu banyak kabel negatif yang main di sini. Jadi negatif ini sudah saya masukkan, disatukan di bagian belakang. Nah, ini kabel utama untuk arus 12 voltnya nanti. Nah, kita akan langsung pelajari gimana cara rangkaiannya dan nanti akan saya ajarkan juga tentang cara perbaikannya jika ada masalah. Oke? Baik, kita coba pasang dulu power dari akinya. Ini kabel negatif sudah saya pasang, positif sudah ada saya pasang. Otomatis arus 12 volt yang positif dari acu, dari aki, dia udah menuju fuse, sikring. Ini namanya sikring atau fuse. Dia itu safety, itu pengaman terjadi konsleting. Barangkali ada
konsleting atau hubungan pendek antara negatif positif di kendaraan, dia akan putus dengan sendirinya. Dan otomatis arus yang dari aki menuju kabel bodi yang kunci kontak itu tidak ada karena sudah terputus di sini. Ini fungsinya mencegah kerusakan lebih lanjut. Kalau tidak pakai fuse, kita langsung pasang ini ke sini. Itu kalau ada konsleting atau misalkan ada hubungan pendek, itu sangat berbahaya. Itu bisa jadi kebakaran di kendaraan roda 2 itu. Karena arus yang dari aki terus-terusan mengalir ke sini. Makanya dikasih sekat dengan sikring atau fuse. Di sini ada ukurannya beda-beda. Ada yang 10 ampere, 15 ampere, 30 ampere, tergantung kebutuhannya, tergantung pabrik ngasih panduan, ngasih apa namanya, patokan untuk sikring yang digunakan. Kalau untuk motor-motor lama seperti motor Grand, Supra, Pegal kayak gitu, itu mungkin 10-15 ampere masih aman. Tapi untuk motor-motor sekarang seperti injeksi, itu bahkan ada sikring yang hanya 2,5 ampere atau 5 ampere untuk bagian-bagian tertentu yang berbahaya. Kenapa mereka pakai itu? Karena jika ada hubungan singkat, sikring tidak putus, arus itu balik ke komponen, misalkan ECU yang harusnya 5 ampere, kita pakai yang 20 ampere. Ada konsleting, arus balik ke ECU jebol. ECU harganya jutaan, bisa 1,25 juta atau bisa 1,4 juta, itu kan mahal. Makanya rekomendasi pabrik sikringnya berapa, ikutin itu lebih aman. Nah, ini fungsinya sikring. Untuk mengetahui arus ini sikring ada tidaknya, kita bisa cek dengan alat sederhana seperti ini. Ini namanya test pen 12 volt, test pen DC 12 volt, bisa beli di toko online banyak, murah, harganya 17.000 juga bisa. Atau bisa rakit sendiri pakai lampu sen. Yang penting ada kabelnya buat nanti nyambung ke negatif atau positif. Oke, kita coba dengan lampu ini. Bawa arus ulah nyampe sini. Saya tempel di negatif ya. Nah, tadi saya bilang dia sudah sampai sini. Ini udah nyampe sini, dia lari ke kunci kontak. Di kunci kontak nyala. Kunci kontak sebelah sini belum nyala. Kabel yang satunya belum nyala karena belum saya on kan. Dia baru nyampe sini harusnya. Ketika saya on kan, ini kan mati nih. Begitu saya on kan, dia akan hidup karena arus mengalir dari kunci kontak, dari kabel merah ke kabel yang ini, yang coklat ini. Nah ini lampu speedometer nih. Ini menandakan bahwa kontak on. Lampu speedometer zaman dulu nggak on langsung. Kalau motor-motor jadul itu dia on harus saat lampu senja dinyalakan atau lampu kotanya dinyalakan baru nyala. Kalau untuk lampu-lampu sekarang biasanya begitu kontak lampu speedometer langsung nyala. Nah, saat lampu speedometer ini nyala, otomatis arus yang 12 volt ini mengalir ke kabel ini. Di kabel ini nanti dibagi. Nah, ini kan udah ada negatifnya, tadi saya simpan di belakang semua nih. Udah saya kasih negatif. Dia dibagi ke satu ke speedometer. Ada yang ke klakson ini. Nah, klakson ada yang standby 12 volt di sini, ada yang tidak. Nanti itu saya terangkan lagi, oke? Ini saya pakai yang standby 12 volt di klakson. Ada yang masuk ke flasher sen, nanti ini masuk 12 volt. Ini ke switch rem. Nah, lampu-lampu yang lain belum nyala karena belum diaktifkan saklarnya. Nah, untuk mengaktifkan lampu-lampu yang ada di sini, kita butuh yang namanya saklar lampu. Ini saklarnya, oke? Misalkan sekarang kita akan bahas tentang lampu rem dulu aja. Lampu rem, kita akan bahas tentang lampu rem. Arus yang dari sini udah masuk ke namanya switch rem.
Sweet rem depan ini sweet rem depan. Sweet rem belakang pun sama, nanti cara kerjanya seperti ini. Dari sweet rem depan ini nanti arus ini akan disimpan di sini dan tidak akan langsung disalurkan ke lampu rem sebelum pengguna kendaraan menarik tuas remnya. Akan kita peragakan. Ini saat posisi tuas rem belum ditarik. Di sini udah ada 12 volt. Di sini belum ada. Saat pengendara narik tuas rem atau menginjak tuas rem, dia akan menyala. Lampu rem pun akan menyala. Seperti ini. Begitu dia injak rem atau narik tuas rem, dia nyala. Begitu dia berhenti menggunakan pengereman, dia akan berhenti padam juga. Oke? Nah, dia akan padam. Ini untuk area pengereman. Di sini saya gunakan switch rem depan. Nanti untuk belakangnya ya sama, 12 volt harus standby ada di switch rem. Nanti kabel yang satunya sambung aja ke sini langsung. Oke? Kita sambung aja ke lampu belakang ini, ke lampu rem belakang. Itu tentang switch rem. Yang kedua, sekarang kita akan mempelajari tadi klakson. Untuk klakson, sini sudah saya simpan standby 12 volt. Otomatis di sini butuh negatif. Ini negatifnya saya simpan di saklar. Di kabel ini kebetulan. Ini kabel negatifnya ini. Ini kabel negatif dari aki saya simpan di saklar. Dia tersimpan di sini kabelnya harusnya. Dia tidak akan mengalirkan negatif ke klakson sebelum ini dipencet. Nah, setelah tombol ini dipencet, baru negatif akan keluar ke sini. Nanti kita coba sekarang. Nah, ketika saya pencet, kendaraan pencet, itu arus yang negatif keluar ke sini dan membunyikan klakson. Karena di sini sudah standby arus 12 volt. Setiap pabrikan motor itu beda-beda cara rangkaian kelistrikannya. Ada yang nyimpan 12 volt di sini semacam Yamaha atau Suzuki, dia standby di klakson 12 volt. Tapi untuk Honda itu yang standby di klakson itu ground, masanya negatifnya. Jadi 12 voltnya dia ada di saklar. Nanti saat pengendara mencet, baru 12 voltnya masuk ke klakson untuk Honda. Kalau Yamaha, Suzuki biasanya 12 voltnya udah standby di sini. Jadi begitu kontak on, 12 volt udah ada di klakson. Kita tinggal putus bagian masanya saja. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang lampu sen. Oke, lampu sen. Nah, ini lampu sen yang agak sedikit rumit mungkin kelihatannya karena kabelnya banyak. Tapi nggak usah pusing, saya akan bikin semudah mungkin cara menerangkannya ya. Nah, saat kunci kontak on, kita matikan dulu. Sini ada arus. Saat kunci kontak on, arus ini 12 volt standby di flasher sen namanya. Ini di sini udah ada arus 12 volt standby. Di flasher itu ada tulisan B sama L. B itu yang artinya baterai, itu artinya 12 volt, dan L itu artinya lampu. Tapi tidak mungkin dari sini langsung masuk ke lampu, nanti langsung nyala. Tapi harus melalui saklar dulu. Yang ini melalui saklar. Ini udah nyala nih. Dia melalui saklar. Nanti di saklar di sini akan dibagi. Jika pengendara misalkan mau belok ke kiri, dia geser sen ke kiri, otomatis kabel yang dua ini seperti dihubungkan saat pengendara geser pin knob-nya ke sebelah kiri. Kalau misalkan saat pengendara disimpan di posisi di tengah, menyimpan di posisi tengah knob-nya, dia terlepas. Saat dia ke kanan, dia menghubungkan lampu sen ini dari flasher ini ke lampu sen yang sebelah kanan kabelnya. Jadi nyambung ke sini.
tek ini. Saat pengendara simpan lagi di tengah, dia lepas. Nah, ini di kotor sen pun ikut nyala. Nah, ini untuk lampu sen depan. Untuk lampu sen depan di sini, powernya kita tarik aja langsung ke sini. Ini kan karena groundnya udah ada di belakang. Nah, jadi sangat simpel sekali, oke? Jadi saat pengendara lampu sennya digeser ke kiri, kabel dari plastar ini dia nyambung ke sebelah kiri. Otomatis arus akan mengalir ke lampu sen kiri depan, ke lampu sen kiri belakang, ke lampu indikator yang ada di speedometer. Nah, saat lampu sennya dimatikan, dia lepas, tidak nyambung kemana-mana. Dia hanya tertahan arusnya di saklar. Saat lampu pengendara ke kanan, ini nyambung dengan kabel sen kanan untuk area kanan, ya. Nah, saat di tengah dia mati lagi. Nah, itu teori dasar untuk kelistrikannya itu. Nah, sekarang nanti kita akan mencoba bagaimana cara pengecekan kalau ingin tahu barang atau komponennya tidak aktif, tidak nyala. Apakah yang rusaknya? Apa yang penyebab kerusakan komponennya tidak menyala? Ini terjadi sehari-hari di sepeda motor, di perbengkelan ini setiap hari pasti ada aja. Misalkan lampu rem nyala, lampu sen nyala sebelah, atau misalkan lampu sen tidak ngedip, atau klakson tidak bunyi. Nanti di sini saya akan terangkan permasalahan-permasalahannya, atau bahkan tidak nyala sama sekali semuanya. Nanti saya kasih tahu. Oke, cara pengecekannya untuk mengetahui, misalkan di kasus ada konsleting dari negatif sama positif, ada konsleting di kendaraan itu. Jadi kabel positif aki sama negatif aki itu beradu, konslet, crash. Nah, nanti akan kita peragakan di sini. Sikring putus, secara otomatis sikring langsung putus. Jika ada konsleting, sikring langsung putus. Di sini negatif positif masih nempel, arus baru nyampe sini karena sikring putus. Itu fungsinya sikring tadi, ya. Di sini tidak akan mengalir sikring, jadi arus yang dari aki tidak akan masuk ke kunci kontak sama sekali karena di sini sudah diputuskan secara otomatis sendiri. Nah, ini fungsinya sikring di situ. Jika ada konsleting, nanti dia akan putus dengan sendirinya. Nah, misalkan saat kunci kontak ini on, dia tidak nyala semua, kita cek bagian sikring dulu, apakah di sini ada arus atau tidak. Misalkan di sini ada, di sini tidak ada, berarti sikringnya putus. Kita harus ganti sikringnya. Oke, kita ganti sikringnya. Begitu saya ganti sikring, dia menyala, berarti ada konsleting. Sikring arus. Sikring putus lagi, berarti masih ada konsleting. Nah, dari situ kawan-kawan semua bisa cek kabel 12 volt. Mungkin di area motornya ada yang ground, yang konslet. Nggak perlu khawatir. Kalau perlu dibedah, bedah saja semua, biar lebih aman. Nanti ketahuan di mana konsletingnya, situ perbaikinya. Itu kalau misalkan sikring sering putus, ya. Yang kedua, sekarang misalkan pengen tahu kalau klakson tidak nyala. Klakson tidak nyala karena ini di standby 12 volt. Kita cek dulu sini pakai alat ini. Ada tidak 12 voltnya? Kalau tidak ada, baru kita cari apa penyebabnya kabel yang ke sini tidak ada. Ya. Kalau misalkan di sini ada, tapi klakson masih tidak nyala, kita cek bagian ini. Negatifnya. Negatif ini kan tadi saya bikin negatif, ini udah ada 12 voltnya. Berarti dia butuh negatif tapi dia tidak nyala. Kita ragu, ini yang rusak klakson apa saklar. Nah, untuk cara ngeceknya mudah. Ini kan udah standby 12 volt. Kita pinjam saja dari sini.
Tidak, tinggal kita cek ke top soket klakson yang negatif, kita pijit saklarnya. Kalau dia nyala berarti ada kerusakan di klakson. Kalau misalkan saat kita pencet tombolnya dia tidak nyala berarti kerusakan di area saklar. Itu aja, mudah sekali. Jadi nggak usah pusing. Kalau misalkan kita pencet ada nyala berarti klakson yang bermasalah. Jika ini udah standby 12 volt, ini kan masa. Kalau misalkan dipencet dia nggak nyala di sininya, mati, misalkan saya pencet mati, ini berarti area saklar yang rusak. Jadi kita hanya betulkan daerah sini, tidak perlu cari yang lain-lain, ya. Oke, selanjutnya sama seperti switch rem pun sama. Switch rem sama, kita misalkan rem belakang nggak nyala, kita tinggal cek di sini aja langsung. Di sini apakah udah ready 12 volt atau belum? Nah, misalkan oh ini lupa. Sorry. Ini belum saya pindah ke negatif. Saya pindah dulu ke negatif. Nah, kita cek aja di sini. Misalkan lampu rem nggak nyala yang belakang. Kita cek dulu bagian switch. 12 volt udah standby. Apakah di sini standby atau tidak? Kita cek dengan cara dilihat, kita tarik tuas rem. Misalkan saat ditarik tuas rem di sini tidak menyala, berarti switchnya udah rusak kalau di sini standby 12 volt. Kalau misalkan di sini tarik switch rem nyambung, tapi lampu tidak nyala juga, kemungkinan jalur menuju lampunya yang putus atau emang lampunya yang putus. Misalkan saat ditarik tuas rem dia tidak nyala, misalkan tidak nyala, kita tinggal cek jalurnya saja. Kalau di sini udah dicek nyala bagus, kita tinggal lihat jalurnya aja. Hanya lihat jalur cek lampu remnya saja. Negatif positifnya, apakah groundnya hilang putus atau positifnya yang putus, gitu ya. Hanya dua aja dari presiden negatif positif itu aja yang dicari, nggak banyak. Jadi nggak pusing sebetulnya, mudah. Sekarang kita bikin kasus tentang area sen. Kalau untuk area sen, banyak sen yang begitu kita nyalakan dia nggak kedip. Itu atau udah jelas nyala tapi tidak berkedip, itu ada dua kemungkinan: flasher yang rusak atau ada salah satu lampu yang rusak. Karena flasher yang dipakai di banyak motor di kita itu ada yang pakai yang ori, yang lokal. Ada dua jenis ini, yang lokal sama yang ori. Itu kalau misalkan lampu nyala semua tapi tidak kedip, lampu nyala, ini nyala, tapi tidak berkedip seperti ini. Lampu nyala tidak berkedip, itu udah jelas pasti flashernya rusak, ya. Saat kita geser lampu sen ke kanan atau ke kiri tapi dia tidak kedip, kita polis ini rusak. Udah jelas ini pasti yang rusak. Kalau misalkan cara ngeceknya sama seperti tadi, kita cek dulu 12 voltnya di sini apa ada tidak. Kalau misalkan lampu sen nggak nyala, kita cek dulu sini 12 volt ada atau tidak. Nah, nanti kita lanjut ke sini. Area sini dia akan berkedip. Di sini 12 volt sudah standby. Di sini apakah flashernya berfungsi atau tidak? Nah, kedip. Berarti flasher berfungsi bagus. Berarti kerusakan ada di saklarnya atau lampunya yang putus. Nah, kalau tidak berkedip, jelas ini pasti. Nah, kalau misalkan saat kita lampu sen dinyalakan, semua nyala, empat-empatnya nyala. Kita coba. Nah, ini kasus sering terjadi juga ini di kendaraan sepeda motor. Saat kita nyalakan lampu sen, dia kedip semua. Lampu belakang kedip, lampu indikator kedip, depan kedip semua, depan belakang semua kedip. Ini ada kegagalan di bagian masa itu, ground. Negatifnya itu ada yang putus. Kita tinggal cek kabel bagian negatif, itu pasti ada yang putus. Nah, kita urut aja kabelnya, cari yang negatif, pasti ada yang putus yang di lampu sen. Kita sambungkan langsung, nanti dia akan normal kembali jika dia ketemu kabelnya. Ya, kalau
lampu groundnya ada yang putus, dia akan kedip semua. Nah, oke. Satu lagi tentang flasher ya. Flasher itu ada tadi yang saya bilang, flasher ada yang orsinil sama yang lokal. Flasher orsinil, jika lampu saya lepas satu, dia akan tetap berkedip. Dia akan tetap berkedip. Itu untuk flasher yang lokal, yang KW, orang bilang KW katanya. Tapi untuk jenis flasher ori, kalau lampunya saya lepas satu, dia tidak akan berkedip. Dia akan nyala seperti ini. Itu flashernya pintar dia. Dia ngasih tahu sama pengguna sepeda motor bahwa area sennya ada yang bermasalah lampunya. Ya, itu bedanya flasher ori sama flasher lokal. Kalau yang lokal, dia walaupun putus satu dia nyala, bahkan dua pun dia nyala. Nah, itu bedanya flasher ori sama lokal ya. Makanya yang ori harganya selangit, lumayan agak mahal juga. Dan pasti yang jelas insinyurnya dibayarnya mahal dia, ya. Oke. Sampai saat ini mungkin cukup sekian pelajaran dari saya. Ternyata pelajaran kelistrikan roda 2 itu sangat mudah. Saya baru berikan materi tentang klakson, lampu rem, sama lampu sen. Ya, nanti di sesi berikutnya saya akan bikinkan tentang pengapian, tentang lampu depan, tentang pengisian dan lain-lain. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pemikiran untuk diskusi dengan yang lain. Barangkali di sini ada yang nonton yang sudah lebih mahir, lebih jago dari saya, bisa ngasih masukan di kolom komentar buat bisa dibaca sama kawan-kawan atau siswa-siswa ilmu yang lebih dari saya. Kita majukan generasi bangsa ini menjadi anak yang cerdas, ya. Saya Ridho billahi ta'ala membagikan ilmu ini secara cuma-cuma buat kalian, biar kalian menjadi pintar. Kita bangun negara ini ya dengan generasi yang cerdas ya. Jangan lupa belajar, walaupun tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.